A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibi qulubina Abul Qasim Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih banyak. Kita akan mendiskusikan tentang cahaya ilahi ya. Ya tentu pembahasannya tentang soal bagaimana kita menyaksikan cahaya ilahi. Mungkin banyak kita mengira ya kalau cahaya ilahi itu seperti yang kita saksikan di dunia ini. Ya kalau kita di dunia ini cahaya itu bisa kita lihat dari penerangan yang ada di rumah, lampu yang ada di sekitar kita, matahari mungkin kalau di malam hari kita melihat berbagai macam bentuk cahaya. Nah, itu adalah cahaya yang ada di dunia. Tapi ada persamaannya sebenarnya, karena kalau bentuknya di dunia cahaya seperti itu, tapi di batin bentuknya berbeda. Kalau kita perhatikan dalam hadis misalnya, amal-amal kita, sebagian dari amal kita itu bisa berupa cahaya. Amal-amal kita, amal-amal baik kita bisa berupa cahaya. Misalnya ketika pertama kali manusia membuka matanya di alam barzah, dia heran melihat cahaya yang ada di sekelilingnya. Ada cahaya depan, belakang, atas, bawah. Dia menyaksikan cahaya itu dan dia takjub menyaksikan cahaya yang tidak lain adalah amalnya. Ini suatu perumpamaan untuk menjelaskan bahwa cahaya itu sesuatu yang dengannya kita bisa memahami sesuatu ya. Kalau di dunia ini fungsi utama cahaya itu adalah menerangi. Jadi berkat cahaya kita bisa menyaksikan sesuatu. Di alam batin berkat cahaya kita bisa memahami sesuatu. Jadi kalau di dunia ini fungsinya adalah menerangi karena cahaya itu sendiri terang, dan karena terang dia bisa menerangi sesuatu. Tergantung seberapa kuat intensitas cahayanya ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah cahaya yang kita saksikan di dunia ini demikian juga cahaya yang ada di batin? Seperti ayat Quran ini, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Atau dalam hadis, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Ada banyak hal-hal atau wujud-wujud yang wujud ini disifatkan dengan cahaya. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini kan menjelaskan tentang Allah adalah cahaya langit dan bumi. Di ayat ini tidak menjelaskan tentang bahwa Tuhan itu memiliki cahaya, bahwa Tuhan itu menciptakan cahaya. Tapi Quran menjelaskan Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dan ini yang menarik sebenarnya karena penjelasannya tentang sejauh mana kita bisa memahami cahaya batin yang sebenarnya cahaya batin itu sudah ada di dalam diri kita. Karena berkat cahaya itulah kita bisa memahami batin kita. Dan berkat cahaya itu kita bisa menyaksikan apa saja yang ada di batin kita. Misalnya seperti ingatan-ingatannya. Kita ada ingatan-ingatan, ada sesuatu yang kita lihat dalam batin kita. Itu semuanya adalah berkat cahaya dan sumbernya tentu bukan dari kita tapi dari cahaya ilahi. Nah, karena itu bagaimana mungkin kita melihat peristiwa apapun tanpa cahayanya? Karena sifat cahaya itu sendiri selain terang pada dirinya, tetapi juga dia menerangi yang lain. Nah, demikian pula cahaya yang ada dalam batin kita. Berkat cahaya itu kita bisa menyaksikan hal-hal yang ada di dalam diri kita, minimal hal-hal yang ada yang sudah tertanam dalam batin kita. Entah itu berupa ingatan atau amal-amal kita, semuanya bisa nampak lagi itu adalah berkat cahaya dalam batin kita, dan cahaya dalam batin kita itu tentu berasal dari ilahi karena Allahu nurus samawati wal ard.
Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ya, pada intinya bahwa berkat cahaya itu kita bisa memahami. Dan ini mungkin yang membedakan dengan cahaya yang ada di dunia ya. Kalau di dunia ini dia hanya menjadi perantara ya. Misalnya ada meja, meja itu bukan cahaya yang ciptakan. Dia diciptakan dari sesuatu yang lain, bahan-bahannya misalnya dari kayu dan seterusnya, tetapi berkat cahaya kita bisa menyaksikan meja. Nah, artinya penyaksian itu adalah melalui cahaya. Dan demikian juga di alam batin kita, berkat cahaya kita bisa menyaksikan sesuatu. Dan itu tentu adalah cahaya ilahi. Kalau Quran mendefinisikan Allahu nurus samawati wal ardh, Allah adalah cahaya langit dan bumi, tentu maknanya sangat-sangat luas ya. Kita tidak bisa memaknai ini hanya pada dimensi zahir saja. Tapi kita harus memaknai Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi itu tentu maknanya lebih kepada bahwa Tuhan menerangi segala sesuatu mulai daripada yang batin sampai yang zahir. Dan yang perlu kita pahami bahwa kalau kita hubungkan dengan peristiwa penciptaan, dan penciptaan itu adalah sesuatu yang diturunkan. Misalnya dalam ayat Al-Quran surah Al-Hadid, wa anzalnahul hadid, dan kami turunkan besi. Nah, besi itu diturunkan, artinya penciptaan itu adalah melalui proses menurunkan. Yang sebelumnya di alam batin, di asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia turun sampai ke dunia. Nah, artinya segala sesuatu itu adalah melalui proses diturunkan. Dan disitulah terjadi proses penciptaan. Karena itu penciptaan adalah tidak lain dari keluarnya sesuatu dari batin menuju zahir. Yang sebelumnya masih ada dalam asma ilahi, lalu kemudian dia turun sampai ke alam dunia. Tapi semuanya akan menjadi terang melalui cahaya ilahi. Nah, karena itulah cahaya ilahi ini adalah sesuatu yang terus berlangsung terus-menerus ya. Jadi cahaya ilahi itu tidak pernah terputus dari hakikat Allah Subhanahu wa taala, dari zat Allah Subhanahu wa taala sampai kepada alam dunia ini. Karena berkat itulah segala sesuatu menjadi nampak. Dan kita ini bisa memahami sesuatu tentu juga adalah melalui cahaya ilahi. Jadi kekuatan batin melalui cahaya itu lebih kuat daripada dimensi zahir. Kenapa? Karena eh, batin kita menjadi terang itu adalah berkat cahaya ilahi. Jadi kalau Tuhan menjelaskan dirinya Allahu nurus samawati wal ardh, nah, Tuhan ingin menjelaskan bahwa segala sesuatu, selain Tuhan menciptakan segala sesuatu, tetapi juga segala sesuatu menjadi nampak, menjadi terlihat, menjadi disaksikan, itu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cahaya ilahi ini tidak pernah terputus ya, dia terus berlangsung dari hakikat dirinya sampai ke dunia ini, nah termasuk di dalam diri kita sendiri. Atau dalam kata lain, kita sebenarnya terhubung dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu bentuk cahaya ini beda-beda. Kalau di dunia ini bentuknya yang segala sesuatu yang memberikan terang itu bisa kita anggap sebagai cahaya. Tetapi kalau alam batin tidak mesti seperti itu. Makanya al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Kenapa? Karena dia dengan ilmu itu segala sesuatunya menjadi terang, dan dengan ilmu itu ruhaniah kita menjadi hidup. Dan ini yang saya maksud bedanya antara cahaya dunia dengan cahaya batin. Alam dunia, alam materi, dia sesuatu yang terpisah antara cahaya dengan hakikatnya. Tapi kalau alam batin, dia menjadi satu kesatuan. Karena itu, kenapa ada definisi al-ilmu nurun?
bahwa ilmu itu adalah cahaya yang Allah berikan sesuai yang Allah kehendaki, itu karena sifat cahaya adalah selain dia menerangi, dia juga menghidupkan. Karena ruhaniah kita menjadi hidup itu karena cahaya. Sehingga ilmu didefinisikan sebagai cahaya dan ma'rifat itulah yang menghidupkan hati kita. Sebagai pendahuluan tentang untuk kita tidak terjebak bahwa cahaya yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang sama dengan dunia. Makanya banyak orang terjebak ingin melihat Tuhan, ingin melihat cahaya Tuhan itu seperti pandangannya itu seperti yang ada di dunia ini. Artinya dia terjebak dalam paham yang disebut dengan paham positivistik. Positivistik itu maksudnya segala sesuatu bisa diindrai, nah, termasuk cahaya ilahi. Dia menyangka cahaya ilahi itu seperti cahaya yang bisa disaksikan melalui indera kita. Padahal tidak seperti itu. Makanya banyak, nah sekarang itu bahkan ada kelas-kelasnya. Kelas-kelasnya mereka bayar mahal gitu untuk menyaksikan cahaya ilahi dan mereka itu terjebak dalam pandangan tentang cahaya yang mereka nantikan itu sama dengan cahaya yang ada di dunia. Padahal satu ayat ini saja itu kan sudah menjadi jelas ya. Oke, selanjutnya di slide ketiga. Jika Allah adalah cahaya keberadaan, maka apapun yang ada karena cahayanya. Apapun yang terjadi, terjadi dalam terang kehendaknya. Nah, cahaya di sini bukan sekedar terang visual, tetapi makna, arah, hikmah, dan kehadiran ilahi. Nah, ini dia akan menjadi luas. Ini yang kita bedakan dengan cahaya yang di dunia yang material. Makanya tadi kita terangkan, jelaskan bahwa kita jangan terjebak dengan cahaya ilahi itu yang kita maksud adalah cahaya yang masih bersifat indrawi. Kalau di sini, cahaya di sini bukan sekedar tentang visual, tetapi bisa juga makna, arah, hikmah, dan kehadiran ilahi. Artinya, sesuatu yang selain dia membuat kita terang, tetapi juga memberikan pemahaman. Akhirnya kita memahami. Nah, ini yang saya maksud kalau di alam batin, antara cahaya dengan makrifat dia adalah satu kesatuan. Tapi kalau di dunia ini, dua hal yang terpisah karena memang sifat materi itu adalah memisah-misahkan. Karena materi itu punya sifat keterbatasan. Jadi materi tidak bisa menampung sesuatu menjadi satu. Materi itu memang dia sifatnya terpisah-pisah. Kenapa? Karena materi punya sifat yang sangat-sangat terbatas. Jadi kalau di sini akhirnya kita paham bahwa kita jangan terjebak memanai cahaya ilahi itu sebagai cahaya yang seperti kita saksikan di dunia ini. Jadi ada praktek-praktek yang kita lihat ya. Misalnya dia mau melihat cahaya ilahi itu seperti apa yang dia saksikan cahaya di khayal dia. Itu ada praktek-praktek meditasi yang mereka nantikan itu adalah cahaya yang dia saksikan di khayalnya. Nah, dianggaplah itu sebagai cahaya ilahi. Nah, padahal sebenarnya bahasa syariat itu satu metafor yang sangat baik untuk menjelaskan tentang cahaya di alam batin. Bahwa cahaya di alam batin itu adalah sesuatu yang selain membuat menjadi terang, sesuatu itu menjadi terang, tetapi dia juga menghidupkan jiwa kita karena yang menghidupkan jiwa kita adalah pengetahuan ya, makrifat. Dan itu sifatnya. Nah, sehingga misalnya di sini ada hikmah, ada makna, itu semua adalah sesuatu yang menghidupkan jiwa dan hati kita. Seperti slide selanjutnya itu seperti mata tidak bisa melihat tanpa cahaya matahari, hati tidak bisa memahami makna peristiwa tanpa cahaya ilahi. Maka setiap peristiwa bahagia atau pahit sebenarnya adalah medan tajalli atau penyingkapan. Kalau kita
lihat hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan itu kan sesuatu yang sangat-sangat halus, sangat-sangat latif, lembut, sehingga dia hanya bisa disentuh dengan rasa yang lembut dalam batin kita. Karena Tuhan itu tidak bisa didekati dengan sesuatu yang bersifat materi. Kenapa? Karena materi itu adalah sangat-sangat terbatas. Kalau materi itu paling yang kita bisa saksikan adalah efek-efeknya. Misalnya kita dapat rezeki, itu kan sesuatu yang bisa kita rasakan lewat materi ya. Kita dapat rezeki, diberikan rezeki, dikasih sesuatu oleh orang lain, itu kan bisa kita rasakan. Nah, tetapi ini bukan sesuatu yang Tuhan bisa kita saksikan dengan mata materi ini. Nah, cuma memang perumpamaannya sama, tidak bisa mata lahir, mata dunia ini tidak bisa melihat tanpa cahaya matahari. Nah, kalau di batin, dia penyaksiannya adalah melalui hati kita. Nah, hati ini fungsinya adalah memahami sesuatu. Dan kita pahami sesuatu itu tentu hanya bisa melalui cahaya ilahi. Seperti yang kita diskusikan di awal pembahasan bahwa cahaya ilahi itu sebenarnya sudah Tuhan berikan sejak awal ya, sejak azalinya. Maksudnya Tuhan mencurahkan cahayanya itu sejak dahulu sampai sekarang, tidak pernah terputus. Yada imal fadli alal bariyah, kalau kita baca doanya ya. Wah, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang tak pernah putus-putus. Ya basital yadaini bil afiyah. Fadl itu perumpamaan cahaya yang sangat-sangat menarik menurut saya, karena fadl ilah itu ya daimal fadli alal bariyah, daim yang senantiasa terus-menerus tak pernah terputus memberikan cahaya karunia-Nya kepada kita semua. Jadi dia tidak pernah terputus terus-menerus, tapi yang bisa itu adalah kita menutup diri kita dari cahaya ilahi. Jadi meskipun Allah Subhanahu wa taala terus memberikan cahayanya yang tanpa henti ke dalam diri kita dalam bentuk karunia, tetapi hati kita menutupnya dengan amal-amal yang tidak sesuai dengan keinginan ilahi. Misalnya maksiat, berbagai macam bentuk-bentuk maksiat ya. Apapun yang kita lakukan itu kemudian menutup hati kita sehingga hati kita tidak bisa memahami. Harusnya memahami, tetapi karena kita terus-menerus menutup hati kita dengan maksiat tadi, sehingga kita tidak bisa memahami. Nah, maka setiap peristiwa bahagia atau pahit sebenarnya adalah medan tajalli atau penyingkapan. Maksudnya, baik bahagia maupun derita yang kita alami itu kan dirasakan oleh hati ya. Hati yang merasakan bahagia, hati juga yang merasakan derita. Nah, sebenarnya kalau kita hubungkan dengan cahaya ilahi, semuanya adalah bagaimana Tuhan mengajarkan sesuatu kepada kita itu melalui manifestasi tajallinya. Artinya, kita memahami makna di balik peristiwa. Jadi berkat tajalli cahaya Allah Subhanahu wa taala, kita memahami makna derita yang kita alami, kita juga memahami makna bahagia yang kita alami. Karena yang ada itu bentuknya macam-macam ya, bentuk bahagia macam-macam, bentuk derita macam-macam. Tapi yang penting adalah bukan bentuk bahagia dan derita sebenarnya, tetapi yang penting itu adalah makna yang bisa kita raih di balik bahagia dan derita tadi. Dan itu tidak lain bisa kita pahami kecuali melalui cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkat cahaya itu semuanya menjadi terang, sehingga kita pahami seperti apa makna di balik bahagia yang kita sedang alami, atau seperti apa makna derita yang sedang kita alami. Dan kalau itu tersingkap, nah itu kita mengalami satu kehidupan yang baru. Setiap kali kita menyingkap makna, kita sebenarnya sedang menemukan kehidupan yang baru ya. Baru, dan kita masuk ke fase kehidupan yang baru setiap kali kita menyingkap makna. Oke, selanjutnya, mengapa kita tidak selalu melihat cahayanya? Karena cahaya membutuhkan cermin yang bersih. Nah, yang kita maksud di sini adalah
cerminnya itu adalah hati ya. Ini bedanya dengan dunia. Kalau eh, media yang kita melihat dunia itu adalah dengan mata. Mata lahir ini, dengan mata ini dia bisa menyingkap, kita bisa melihat sesuatu. Tetapi di batin yang menjadi mata adalah hati. Nah, hati itu cara melihatnya beda dengan mata lahir. Kalau mata lahir itu kan kita membuka, kita bisa menyaksikan apa yang ada di depan kita. Jadi kalau kita buka mata kita bisa menyaksikan apa di depan kita. Tapi kalau kita tutup, kita tidak bisa melihat yang depan kita. Karena jalan untuk terhubung dengan luar melalui mata terputus. Nah, sebenarnya di batin kita juga seperti itu, tetapi fungsinya adalah hati. Jadi hati ini ketika dia bening jernih, dia memantulkan apa yang ada di luar. Artinya kita terhubung dengan dunia batin melalui hati. Seperti apa batin yang ada di luar, dia akan tampak di hati kita. Begitu juga seperti kalau kita buka mata kita akan terhubung dengan dunia luar. Dan dia akan tertampung dalam mata lahir ini. Nah, hati juga seperti itu. Karena itu yang kita butuhkan adalah bagaimana hati ini selalu kita asah. Asah sehingga dia menemukan kejernihan, dia menjadi bening, sehingga apa yang ada di alam batin itu tampak di batin kita. Dan disinilah fungsi tazkiyatun nafs, riyadhah, mensucikan hati. Semuanya fungsinya itu tidak lain adalah agar kita punya hati yang jernih dan bening. Jadi kalau kita punya hati yang jernih dan bening, apa yang ada di batin itu akan tampak. Yang kita maksud batin itu tidak perlu harus yang levelnya tinggi luar biasa ya. Itu cukup kita melihat batin kita sendiri. Karena seringkali kita terhijab oleh diri kita sendiri. Kita tidak menyadari amal-amal kita tidak menyadari luka-luka kita mungkin, kita tidak menyadari seperti apa potensi yang Tuhan berikan. Jadi kita tidak perlu membayangkan satu batin yang posisinya makomnya yang tinggi. Sebenarnya cukup kita melihat batin kita, diri kita sendiri. Itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita terang terhadap diri kita sendiri, kita sebenarnya tahu mau ngapain untuk diri kita. Kita ini kadang tidak tahu mau ngapain untuk diri kita karena kita sendiri terhijab oleh diri kita sendiri. Jadi tazkiyatun nafs itu tidak melulu tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga terkait dengan bagaimana hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kalau orang-orang hari ini membahasakannya sebagai self-love, cinta terhadap diri, kalau kita tidak membahasakan seperti itu ya, karena kita bisa terjebak. Tapi yang kita bahasakan itu adalah man arafa nafsa arafa rabbah, yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Sehingga dua hal ini, mengenal diri, mengenal Tuhan, dua hal yang tidak terpisah. Jadi, kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu tampak terang melalui cahaya ilahi, nah seharusnya melalui cahaya ilahi ini, diri kita juga menjadi terang. Karena Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jadi berkat cahaya ilahi semuanya menjadi terang. Nah, dengan terangnya itu seharusnya diri kita juga menjadi terang. Jadi tidak ada sesuatu yang menutupinya seperti itu. Karena itu yang kita butuhkan adalah bagaimana kita terus mengasah hati kita sehingga bisa menjadi cermin untuk menyaksikan batinnya. Nah, yang kita pertegas ini batin itu tidak melulu tentang hal-hal yang makom tinggi yang menyaksikan alam batin, barzah dan seterusnya. Cukup menyaksikan batin kita sendiri itu sudah sangat-sangat luar biasa. Nah, kata Rumi, cermin itu berkarat oleh debu dunia. Maksudnya, hati itu memang fungsinya adalah cermin. Yang cermin satu melihat ke atas dan satu cermin lagi melihat ke bawah. Secara keseluruhan disebut kolbu. Nah, kolbu itu punya dua fungsi. Yang satu melihat ke atas, yang satu melihat ke bawah.
Yang melihat ke atas disebut fuad, yang melihat ke bawah disebut sudur. Tapi secara keseluruhan disebut dengan kolbu. Nah, karena dua fungsi tadi, fuad dan sudur, kita bisa menyaksikan dua relasi, dua dimensi, atas dan bawah, dan hati inilah yang menghubungkan dunia atas dengan dunia bawah. Sehingga kita menyadari semuanya, atas dan bawah. Karena hati yang menghubungkan antara dunia atas dan dunia bawah. Peristiwa itu seperti sinar. Hati adalah kaca. Jika kaca dipenuhi prasangka, ego, keluh, kelekatan dunia, maka cahaya tidak tampak meski ia hadir. Karena kita tutupi tadi dengan karat-karatnya. Karat itu tidak lain adalah yang disebutkan tadi ya. Bisa jadi prasangka, ego, keluh, atau kelekatan dunia. Atau hal-hal yang menutupi cermin batin kita sendiri. Di slide selanjutnya, nah bagaimana cara menyaksikannya? Orang biasa bereaksi pada peristiwa, orang arif mencari makna di baliknya. Peristiwa bukan pusat perhatian, cahaya di balik peristiwa itulah pusatnya. Kenapa pertanyaan ini penting? Bagaimana cara menyaksikannya? Menyaksikan ilahi, karena kita jangan melihat Tuhan itu seperti di dunia ini. Maksudnya, dengan terang lampu yang ada di sekitar kita ini, akhirnya semuanya menjadi terang. Sehingga seolah-olah harus ada lampu di batin kita sehingga Tuhan disaksikan. Tapi yang batin itu, semua wujudnya itu adalah cahaya. Karena di batin itu tidak terpisah. Kalau di dunia ini, antara benda dengan cahaya itu sesuatu yang terpisah, ya. Tapi di batin, seluruh wujud-wujud kebaikan itu adalah cahaya. Semuanya menjadi nur, semuanya menjadi cahaya. Nah, keburukan itu sendiri adalah kegelapan. Jadi, di alam batin itu antara cahaya dengan wujudnya menjadi satu kesatuan. Antara cahaya dengan wujud kebaikan dia menjadi satu kesatuan. Bukan dua hal yang terpisah. Yang terpisah itu adalah dunia, karena memang dunia ini adalah sesuatu yang terbatas dan sifat dunia itu saling memisahkan. Itulah kenapa kalau orang yang mencari dunia itu pasti hatinya itu terpisah-pisah. Makanya ada hadis, kalau ahli dunia itu kalau mereka seperti menyatu tapi hakikatnya hati mereka terpisah-pisah. Tapi kalau orang mukmin meskipun terlihat terpisah-pisah tetapi hakikatnya mereka bersatu karena mereka dipersatukan oleh keimanan, yakni hati. Nah, alam batin seperti itu. Antara kebaikan dengan cahaya dia satu kesatuan. Nah, sehingga sebenarnya yang sering kita diskusikan bahwa tugas kita ini adalah bagaimana kita selalu berada dalam kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itulah cahaya, sebagaimana Tuhan sendiri mendefinisikan dirinya Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Nah, maksudnya Tuhan itu kebaikan mutlak, keadilan mutlak, semuanya kesempurnaan ada pada diri Tuhan, dan semuanya itu adalah cahaya. Dia bukan sesuatu yang terpisah. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, sebenarnya kita sudah membuat sesuatu itu di batin ya menjadi cahaya. Nah, ini jawabannya orang biasa bereaksi pada peristiwa. Jadi karena cahaya tidak hadir dalam batinnya, ketika sesuatu terjadi, dia fokus kepada peristiwanya. Tetapi orang arif mencari makna di baliknya. Dia mencoba untuk mencari makna karena makna itulah cahaya. Jadi peristiwa bukan pusat perhatian, cahaya di balik peristiwa itulah pusatnya. Jadi makna yang ada di balik peristiwa itulah sebenarnya yang disebut dengan cahaya. Jadi bukan seperti yang di dunia ini. Selanjutnya, selama aku yang dominan, kita melihat segalanya sebagai ancaman atau keuntungan pribadi. Nah, kita ini memang selalu tertawan oleh ego. Aku, kalau dalam pembahasan tasawuf, semua level dalam diri kita ini ada akunya.
Jadi indera itu ada akunya, batin ada akunya, nafs ada akunya, hati ada akunya, akal ada akunya, semuanya ada akunya. Makanya itu menarik kalau kita baca hadis ya. Hadis ini antara satu dimensi diri kita. Misalnya kita ada mata, telinga, lisan, lidah, tangan, kaki. Kalau dalam hadis dijelaskan, setiap pagi mereka berdialog satu sama lain. Jadi antara penglihatan, mulut, telinga, tangan, kaki, lisan, itu semuanya saling berdialog dan saling untuk mengingatkan tentang amanah. Amanah, hati-hati ya, kaki itu digunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Itu hadis menjelaskan seperti itu. Jadi untuk menjelaskan bahwa setiap bagian elemen batin manusia itu punya kesadarannya sendiri-sendiri. Meskipun kita tidak menyadarinya ya. Aku ini yang terhubung dengan Tuhan itu yang harus kita besarkan. Aku yang senantiasa tunduk taat berserah diri kepada Tuhan itu yang harus kita agung-agungkan. Bukan aku yang bersifat materi, karena aku yang bersifat materi itu akan membawa kita ke tenggelam dalam dunia materi. Tapi yang harus kita besarkan itu adalah aku yang senantiasa taat, tunduk, khusyuk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya aku itu yang bisa menenggelamkan aku-aku kita yang lain. Seperti yang kita jelaskan tadi, setiap elemen batin kita itu ada akunya, indranya ada akunya, khayalnya ada akunya. Semuanya ada akunya. Nah, kita berupaya bagaimana caranya semua aku-aku ini itu tenggelam dalam aku ilahi. Maksudnya, kita punya aku ini yang senantiasa tunduk kepada ilahi. Dia senantiasa khusyuk, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu yang kita optimalkan, dia akan menjadi seorang pecinta. Makanya nih, selama aku yang dominan, kita melihat segalanya sebagai ancaman atau keuntungan pribadi. Kenapa? Karena akunya di sini materi. Tetapi ketika ego melembut, kita melihat setiap kejadian sebagai bagian dari tarbiyah ilahi. Tarbiyah ini maksudnya pendidikan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi satu peristiwa, itu bagian dari pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Rumi, untuk sampai ke laut, engkau harus rela tenggelam. Jadi kita bagaimana aku-aku yang lain yang ada dalam batin kita ini, itu tenggelam dalam akunya ilahi. Berkat itu, insya Allah kita bisa menyaksikan cahaya ilahi. Nah, ini tugas kita yang paling utama, bagaimana aku tadi, aku yang indra ini, itu bisa tenggelam dalam akunya ilahi. Saya selanjutnya membersihkan cermin hanya bisa dengan riyadhah. Makanya riyadhah itu maknanya latihan. Di era modern sekarang ini, itu pengetahuan luar biasa banyaknya. Kita punya AI, kita bisa tanya apapun melalui AI dan dia akan memberikan jawaban. Jadi terlepas dari benar salah, maksudnya manusia hari ini itu kenyang dengan informasi, kenyang dengan pengetahuan. Kita bahkan bisa mengcreate sesuatu itu tanpa belajar dari apapun, karena di genggaman kita ini semuanya sudah ada. Mau tutorialnya ada di YouTube, mau kemudian menambahkan pengetahuan itu ada AI, itu luar biasa. Nah, sehingga hari ini orang itu berlomba-lomba mencari pengalaman. Kenapa? Karena pengetahuan itu kita kenyang dengan pengetahuan, kenyang dengan informasi. Nah, yang tidak bisa diberikan AI itu kan experience ya, experience. Nah, sehingga hari ini manusia itu akhirnya berlomba-lomba untuk melakukan satu experience, pengalaman-pengalaman dalam hidupnya. Itulah kenapa kita kebanjiran video. Video-video digital itu karena itu semuanya adalah menggambarkan pengalaman dan kita diajak bagaimana kita mengalami ya. Kita diajak bagaimana kita mengalami. Akhirnya hari ini orang berlomba-lomba untuk mengalami sesuatu. Jadi alih-alih menambah ma'rifat gitu, tapi yang ada adalah
Bagaimana kita dari hari ke hari ini kita mencoba untuk mengalami. Makanya kita menyaksikan ada orang dari pengalaman A, dia pengalaman B, terus seperti itu. Kenapa? Karena kita kenyang dengan pengetahuan. Nah, kalau masuk dalam ranah suluk sebenarnya, masuk dalam kalau karena kita tadi memperbincangkan bagaimana menyaksikan ilahi dan caranya itu tidak lain adalah melalui hati, hati yang bening, yang jernih itu bisa menyaksikan cahaya ilahi. Nah, caranya itu tidak ada jalan lain kecuali ada laku-laku. Laku yang mesti kita lakukan yang insya Allah dengan laku itu akan membuat hati kita menjadi jernih dan bening sehingga memantulkan apa yang ada di batin kita. Memantulkan apa yang ada di batin kita. Ini kalau dalam sufi itu tentu dengan cara-cara syariat ya. Karena asyariah ya riyadhah, syariat itulah riyadhah. Dan ini lakunya adalah dengan zikir, sabar, syukur, puasa, tafakur. Itu adalah cara-cara bagaimana kita intinya memoles hati kita menjadi jernih dan bening. Jadi jernih dan bening. Nah, karena tanpa itu, hati kita tidak bisa menjadi cermin untuk menyaksikan alam batin. Oke, slide selanjutnya. Nah, dalam kacamata lahir, luka adalah kehilangan. Dalam kacamata cahaya, luka adalah pembukaan. Ini yang selalu kita bahas bahwa zahir batin itu bisa menjadi sesuatu yang paradoks atau sesuatu yang berbalik. Jadi batin itu kebalikan dari zahir atau lahir itu kebalikan dari batin. Meskipun sebenarnya secara struktur dia harmoni, cuma kita menganggap paradoks atau kebalikan itu karena sifat-sifatnya saja. Misalnya tadi, kalau di dunia ini cahaya ya bentuknya seperti ini. Kalau di batin, dia sesuatu yang berbeda karena semuanya sebenarnya, semua kebaikan itu bisa kita anggap sebagai cahaya. Kalau di dunia ini, antara meja atau buku dengan cahaya dua hal yang berbeda. Buku adalah sesuatu yang lain, sedangkan cahaya sesuatu yang lain. Tapi di alam batin, segala kebaikan itulah cahaya. Makanya kalau pernah dengar enggak kisah satu orang yang dia tidak tahu membaca gitu, tapi kalau Quran dia bisa baca. Nah, kenapa? Karena dia sebenarnya menyaksikan di alam batin. Jadi yang dia saksikan itu adalah cahaya. Cahaya itu yang berinteraksi dengan dia sehingga dia bisa membaca meskipun dia tidak tahu baca Quran. Ya, dia membaca lewat batin. Itu bahkan dia diberikan buku dan di buku itu bercampur antara bahasa kalimat ya, kalimat-kalimat dengan Quran. Tapi yang dia bisa baca itu hanya Quran. Kalau misalnya selembar itu tidak ada bahasa Qurannya, dia lewati karena dia tidak bisa baca. Tapi setiap lembaran yang ada Qurannya, dia bisa baca Qurannya. Ya. Salah satu contoh yang paling bagus untuk menjelaskan di batin itu antara kebaikan dan cahaya itu adalah bukan dua hal yang terpisah. Beda dengan dunia. Nah, ini yang saya maksud dengan paradoks ya, dua hal yang berbeda. Nah, sehingga kalau di mata lahir luka itu adalah kehilangan, tetapi di batin luka itu adalah justru pembukaan. Nah, seringkali kehilangan membersihkan ketergantungan, kegagalan mengisi kesombongan. Nah, sakit menumbuhkan kelembutan. Cahaya sering datang dalam bentuk yang tak kita harapkan. Ya, kenapa? Karena itu semua adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala bekerja, ya. Bekerja sehingga semuanya nampak kepada kita, semuanya menjadi terang sehingga kita bisa mengetahui maknanya. Selanjutnya, orang yang belum melihat cahaya berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" Orang yang mulai melihat cahaya berkata, "Apa yang Allah sedang kerjakan dalam diriku?" Orang yang telah melihat cahaya berkata, "Tidak ada yang terjadi kecuali dia." Nah, ini bagaimana peran cahaya dalam kehidupan kita. Kalau orang yang belum melihat cahaya ilahi, dia berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" Kenapa? Karena dia belum melihat bahwa sebenarnya segala sesuatu itu pasti ada peran Tuhan di balik sesuatu. Nah, cuma kita tidak bisa
menyingkapnya, kita tidak bisa melihat dan merasakannya. Nah, orang yang belum melihat cahaya, bahasanya seperti ini. Nah, orang yang mulai melihat cahaya atau orang yang sedang berjalan, dia akan berkata, apa yang Allah sedang kerjakan dalam diriku. Jadi dia tahu bahwa peristiwa itu, meskipun luka, tapi dia tahu pasti ada makar Tuhan yang bekerja dalam peristiwa itu. Pasti Tuhan sedang berbuat makar dalam peristiwa itu. Nah, tetapi yang telah melihat cahaya, dia akan berkata, tidak ada yang terjadi kecuali dia. Dia akan melihat seperti dalam satu kaidah sofistik ya. La mu'assira fil wujudi illallah. Tidak ada yang memberikan efek di alam semesta ini kecuali Tuhan. Sehingga yang bekerja, semua ini adalah disebut dengan fi'lullah. Kalau dalam pembahasan tauhid, kita membahas tentang perbuatan Tuhan. Nah, orang yang telah melihat cahaya ilahi, dia akan melihat bahwa semuanya ini adalah perbuatan ilahi. Nah, cuma kita yang belum fana, tidak berhak mengatakan itu. Kenapa? Karena kita ini masih melihat keburukannya dan masih mengerjakan keburukan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, dialah kebaikan mutlak. Wa mallahu zallamin lil abid. Allah sama sekali tidak menganiaya dan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Karena itu, kalau kita itu pasti ada banyak pertanyaan besar. Kenapa? Karena kita ini belum fana dengan Tuhan. Tapi orang yang sudah menyaksikan ilahi, dia tentu sudah fana sehingga dia menyaksikan bahwa segala sesuatunya itu adalah fi'lullah, berkat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa melihat hikmah di balik segala sesuatu. Nah, kita ini karena belum fana, kita tidak bisa mengatakan itu. Meskipun secara teori itu seperti ini ya. Maksudnya secara teori kita tahu, oh kalau yang sudah melihat Tuhan, dia mengatakan bahwa semuanya ini adalah perbuatannya. Selanjutnya, saat kita sudah bisa melihat cahaya, maka kita tidak lagi melihat musibah sebagai kebetulan. Tidak lagi melihat nikmat sebagai hak pribadi. Tidak lagi melihat manusia sebagai pelaku utama. Yang terlihat hanya cahaya yang bekerja melalui segala sebab. Seperti bayangan yang bergerak karena matahari. Peristiwa bergerak karena cahaya. Dan dia akan melihat seperti ini ketika orang yang sudah melihat cahaya atau dia sudah fana ya. Dia akan melihat bahwa segala sesuatu ini, di balik segala peristiwa ini pasti di baliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi tanpa itu tentu kembali ke slide sebelumnya, entah dia yang belum melihat atau yang sedang berjalan. Nah, tetapi bagi yang sudah menyaksikan, sebenarnya dia akan menyadari bahwa segala ini adalah perbuatan ilahi. Salah satu caranya kalau mau nyoba ya, kita bisa melihat peristiwa yang terjadi dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita runut peristiwa yang sudah kita lalui, misalnya sejak yang kita ingat saja ya, sejak dewasa mungkin sampai sekarang, atau sejak remaja sampai sekarang, atau bahkan sejak kecil sampai sekarang, itu betapa Tuhan mengatur ritme kita, dan kita tidak berjalan di luar dari apa yang sudah terjadi hari ini. Maksud saya, kita bisa berdiri hari ini sampai di sini, itu karena puzzle yang ada di belakangnya. Makanya kalau setiap puzzle itu kita renungi, di situ pasti ada hikmah ilahi bekerja. Sehingga hari ini kita berada di posisi ini. Selanjutnya, melihat cahaya dalam segala peristiwa bukan berarti pasif atau menafikan usaha. Namun berarti bahwa berusaha sepenuh daya tetapi menyaksikan bahwa hasilnya dari dia. Ini bukan fatalisme tetapi kesadaran. Nah, ini yang saya maksud adalah kesadaran ilahi atau kesadaran orang-orang mukmin. Ini paling bagus kalau kita mengambil contoh tawakal. Tawakal itu bukan berarti bahwa nanti kita mentok baru tawakal. Nah, ini kan bahasanya adalah melihat cahaya dalam segala peristiwa, bukan berarti pasif. Tapi kalau mentok baru tawakal, itu namanya pasif. Sejak awal dia tidak membersamai Tuhan. Coba perhatikan ayat sabar ya. Innallaha ma'as sobirin. Sesungguhnya Allah membersamai orang-orang sabar. Artinya
Kalau kita tidak memiliki makom sabar, Tuhan tidak membersamai kita. Kenapa? Karena innallaha ma'a as-sabirin. Itu ada kata ma'a, membersamai. Dan membersamai ini Tuhan. Tidak sama dengan saya membersamai misalnya HP saya. Kita di dunia ini bisa membahasakan HP selalu bersama saya gitu. Tapi sebenarnya hakikatnya tidak, karena dia bisa terpisah. HP saya bisa hilang, bisa diambil orang, sementara saya masih tetap. Nah, sejatinya sebenarnya tidak membersamai. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata membersamai itu berarti dia adalah lebih dekat kepada diri kita. Karena secara eksistensi sebenarnya Tuhan sudah membersamai kita ya. Kenapa? Wahuwa ma'akum aina ma'akam. Ini bahasa Quran. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Akan tetapi, belum tentu keberadaan Tuhan dalam diri itu, kita pun memiliki kesadaran ilahi. Jadi yang paling penting ini adalah sejak awal, bagaimana kita memiliki kesadaran ilahi sehingga segala sesuatunya menjadi terang. Makanya, ini bukan pasif, tetapi justru aktif. Bukan menafikan usaha, tetapi menyaksikan bahwa segala sesuatu dari Dia. Makanya di awal kita jelaskan bahwa coba lihat tawakal. Jadi kalau kita tawakal, tawakal itu kan kita menyadari dengan baik, tawakal itu tidak pernah lepas dari usaha. Jadi jangan tawakal setelah mentok. Tapi sejak saya memulai usaha itulah, saya harus tawakal kepada Tuhan sehingga efeknya apapun hasilnya itu positif. Mau untung, mau rugi, itu adalah karena memang Allah menunjukkan ke jalan itu. Artinya ada maslahat yang terjadi sehingga kenapa saya harus rugi misalnya. Di kita tidak akan uring-uringan, kita bahkan bisa menerima. Kenapa bisa menerima? Karena sejak awal saya tawakal. Jadi tawakal yang betul itu adalah tawakal yang membersamai sejak awal, bukan saat mentok baru tawakal. Nah, slide selanjutnya kita bisa menyaksikan cahaya Tuhan dalam setiap peristiwa ketika hati dibersihkan dari ego, dari keakuan. Kita mencari makna bukan hanya peristiwa. Kita menerima bahwa segala sesuatu berada dalam lingkup kehendaknya. Kita melatih diri untuk melihat hikmah sebelum keluhan. Nah, ini yang kita maksud bahwa jangan kita batasi cahaya seperti yang ada di dunia. Ya. Karena yang kita maksud ini adalah cahaya yang lebih luas, yang meliputi seluruh makna-makna kebaikan tadi. Yang selalu kita bahasakan kalau di alam batin, antara cahaya dengan wujud terpisah, di dunia ya. Kalau di dunia ini antara wujud dengan cahaya terpisah, tapi di batin dia adalah sesuatu yang menyatu, sehingga bisa kita simpulkan segala sesuatu kebaikan itu pasti cahaya. Kenapa kita sulit memahami? Karena di batin dia menyatu. Kalau di dunia segala sesuatu itu kita lihat terpisah. Buku terpisah dari cahaya, tapi kalau di batin buku itu sendirilah cahaya. Sebagaimana definisinya al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Kalau di dunia ilmu terpisah dari cahaya. Kita tidak bisa di alam materi ya, antara ilmu dengan cahaya dua sesuatu yang berbeda. Tapi kalau di batin dialah satu kesatuan sehingga al ilmu nurun. Oke, terakhir. Nah, ini terakhir sebagai pesan bahwa cahaya itu tidak datang dari luar peristiwa, tetapi cahaya itu adalah hakikat peristiwa itu sendiri. Nah, ini sebagai satu penegasan bahwa sebenarnya antara wujud dengan cahaya dialah sesuatu yang menyatu dan tidak terpisah. Nah, makanya tugas kita adalah bagaimana kita senantiasa berada dalam kebaikan. Terima kasih semuanya. Selanjutnya kita buka sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Fenty. Ya, saya mungkin agak telat tadi masuk. Saya nggak tahu apakah sudah dijelaskan apa belum. eh Cahaya itu kan penampakan sepertinya gitu ya maksudnya Ustadz ya. Sebenarnya mana dong cinta? Cahaya ilahi, cinta ilahi. Cinta itu dirasa. Mungkin ini kalau Mhm. saya cahaya penampakan gitu ya. Jadi kita melihat itu saya terus terang susah sekali ya
mengejewantahkan cahaya itu. Kalau cinta ya tinggal kita rasakan aja. Ada rasa cinta gitu kan tuh itu bisa dirasakan. Tapi kalau melihat cahaya ilahi, nah melihat melihat tuh jadi apakah melihat kayak eh, semua itu wujud Allah kayak begitu atau kan tadi Ustaz bilang kalau kena musibah atau kena kebahagiaan tuh kalau ada cahaya ilahi itu kita menyikapinya menjadi apa ya Ustaz tadi itu? Intinya mana dulu tuh cahaya. Jadi ada cahaya ilahi, baru ada cinta, cinta dulu baru bisa ada cahaya. Selain ilmu tentunya. Gimana tuh Ustaz? Kasih. Nah, ini yang kita maksud di awal. Banyak orang terjebak menganggap menyaksikan cahaya ilahi itu seperti di dunia. Kalau di dunia kan kita menyaksikan yang ada di luar ini, itu karena ada yang menerangi. Ada lampu atau cahaya matahari. Sehingga sesuatu itu kita lihat. Sehingga karena setiap hari kita berinteraksi dengan cahaya di dunia ini, itu akhirnya mempengaruhi secara psikologis, bahkan rohani. Kita pun ingin melihat Tuhan itu seperti yang kita lihat di dunia ini. Di dunia ini dua hal yang terpisah. Ada objek, ada yang menerangi. Objek kita bisa saksikan itu berkat karena ada penerangnya, yakni cahaya ya, seperti itu. Nah, ini yang kita jelaskan selanjutnya bahwa kita jangan terjebak cahaya yang kita pahami di dunia ini itu cahaya sama seperti cahaya yang ada di alam batin. Karena di alam batin itu segalanya menjadi satu kesatuan. Misalnya tadi, kenapa saya selalu mengangkat ilmu ya? Al ilmu nurun ya kebetulan ada hadisnya. Al ilmu nurun yahsifilullah fi qalbi may yasha. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah letakkan ke hati siapa yang Dia kehendaki. Di alam batin, cahaya dengan segala sesuatu kebaikan, kemuliaan, keagungan, dia tidak terpisah. Seperti yang dijelaskan Mbak Fenty tadi, bahwa misalnya malaikat itulah cahaya. Jadi bukan ada malaikat kemudian ada cahaya menerangi, itu di dunia. Kalau di batin ya dialah malaikat itulah cahaya atau kebaikan itulah cahaya. Ma'rifat itulah cahaya, cinta itulah cahaya. Jadi satu wujud tetapi bahasanya beda-beda tergantung kita mau lihat dari sisi mana. Nah, sehingga menyaksikan cahaya ilahi itu tidak lain adalah apapun segala kebaikan atau ma'rifat yang sampai ke kita. Itu tidak lain sampai ke kita itu berkat cahaya ilahi. Itulah cahaya ilahi. Tidak perlu seperti di dunia ini yang terpisah antara buku dengan cahayanya. Tapi apapun yang ada dalam bentuk kebaikan, itulah cahaya ilahi. Coba perhatikan ayatnya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ayatnya itu menjelaskan Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ayatnya tidak berkata begini, Allah punya cahaya, tidak. Allah menciptakan cahaya, tidak. Tetapi Tuhan mendefinisikan dirinya dengan cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Itu pertama. Kemudian ayat lain. Wama asabaka min hasanatin faminallah. Semua kebaikan dari Tuhan. Itulah kenapa dengan dua ayat ini kalau kita gabung sehingga antara kebaikan dengan cahaya itu adalah bukan dua hal yang terpisah. Kebaikan, keindahan, ma'rifat, hikmah, kebijaksanaan itu semuanya adalah satu wujud dengan nama-nama yang berbeda-beda. Inilah yang membedakan alam batin dengan alam zahir. Ini yang kita jelaskan di awal, kadang zahir batin itu kebalikannya. Kalau di dunia ini sesuatu itu terpisah-pisah, terpilah-pilah. Kalau di batin, dia justru kebalikannya, menjadi satu kesatuan. Sehingga tadi saya menukil hadis bahwa kalau orang ahli dunia, di dunia ini kalau mereka bersatu, hakikatnya mereka tidak menyatu karena hati mereka terpisah-pisah. Karena orang dunia itu pasti masing-masing ada kepentingannya. Tapi kalau di akhirat, meskipun mereka terpisah-pisah, hakikatnya mereka satu karena hati mereka semuanya menyatu, yakni dalam bentuk keimanan. Jadi kalau di dunia ini orang-orang mukmin terpisah-pisah tapi hakikatnya bersatu. Kalau orang yang mengejar dunia,
Kalau di dunia ini mereka sama, berkumpul gitu, tapi hakikatnya mereka terpisah-pisah karena hati mereka terpisah. Nah, ini menjelaskan tentang sesuatu yang paradoks. Sebenarnya intinya, kita jangan terjebak cahaya di dunia ini. Seperti itulah kita melihat cahaya yang ada di batin. Nah, sehingga karena banyak orang terjebak, sehingga dibuatlah pelatihan-pelatihan melihat cahaya Tuhan. Yang karena dia sangka cahaya Tuhan itu seperti cahaya yang kita saksikan di dunia ini. Iya, Bu Fen. Ya Ustadz, itu tadi Iya. yang pertanyaan saya yang selanjutnya Ustadz, cinta itu setelah kita di luar cahaya itu Ustadz, cinta ilahi gitu. Kita cinta cinta ilahi gitu, maksudnya mencintai Tuhan setelah pasti ada cahaya dalam hati kita gitu Ustadz. Atau karena ada cinta Oh, makanya kita dapat, itu gimana tuh? kalau seseorang mendapatkan cinta ilahi, dia akan hidup. Dia akan menemukan kehidupan yang baru dalam dirinya ya. Jadi orang kalau dia mendapatkan cinta ilahi, dia pasti mendapatkan kehidupan yang baru dan itulah sebenarnya cahaya. Ini kita jelaskan juga di awal-awal. Di dunia ini, kalau lihat cahaya, dia tidak menghidupkan jiwa kita. Kalau di batin, kalau kita melihat cahaya, batin kita pasti akan hidup. Nah, cinta ilahi itu pasti kita mendapatkan kehidupan yang baru. Sehingga kembali bahwa cinta dengan cahaya itu satu kesatuan. Sehingga kita tidak perlu bertanya cinta dulu baru dapatkan cahaya atau cahaya dulu baru dapatkan cinta. Dialah satu kesatuan. Itulah fenomena di alam batin. Alam batin itu alam wahdah. Alam dunia itu alam farik, terpisah-pisah. Fark. Jadi kalau alam dunia itu alam terpisah-pisah, alam yang membeda-bedakan. Alam batin itu alam wahid. Dia adalah alam yang menjadi satu kesatuan. Yang baik bersama yang baik, yang buruk bersama yang buruk. Al-mu'min wal mu'minat, gitu kan, kalau ayat Al-Qur'annya. Orang-orang mukmin itu bersama dengan orang-orang mukmin. Nah, begitupun di dunia. Jadi dunia dan batin itu kadang kebalikannya. Ya, bukan. Iya, ya Ustadz. Insya Allah paham. Boleh saya bertanya, mengenai cahaya ilahi itu ada di batin Ustaz. Kalau saya berkata cahaya, cahaya kan seperti lampu juga Ustaz. Ada Ya. lampu 100 watt, ada yang lampu 75 watt, ada yang lampu 50 watt. Ustaz. Cahaya seperti itu. Sekarang kan cahaya batin, masing-masing orang berbeda Ustaz. Yang seperti saya katakan, mungkin ada satu orang yang cahaya di batinnya itu 100 watt, ada yang 50 watt, atau yang di bawah itu Ustaz. Nah, Ya. bagaimana caranya kita itu bisa memaintain cahaya batin itu supaya bisa tetap stabil Ustaz? Itu aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Salam atau wabarakatuh. Kalau kita memperumpamakan cahaya dengan rahmat Tuhan, Quran mendefinisikan dirinya Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah cahaya langit dan bumi dan bisa kita hubungkan dengan rahmat. Jadi kalau kita mendekatkan cahaya dengan rahmat, sebenarnya porsinya sama ya. Nah, yang beda itu wadahnya. Kita bisa mengumpamakan hati itu sebagai wadah menerima cahaya ilahi. Jadi yang membeda-bedakan itu adalah seperti yang Pak Bambang tadi jelaskan ya 100 watt, mungkin 50, 75, 120, 200. Nah, itu yang membedakan adalah wadahnya. Itulah kenapa cahaya ini di batin itu sangat erat kaitannya dengan hati. Karena di antara elemen dalam batin manusia, yang bisa meluas menyempit itu hanya hati. Sehingga hati bisa meluas sehingga menampung cahaya ilahi, tajalli ilahi, asma ilahi. Nah, bisa juga menyempit ketika dia mendapatkan derita ya. Dia hatinya bisa menyempit. Jadi yang membeda-bedakan itu adalah keluasan. Artinya, kalau kita ingin hati kita tetap meluas, caranya adalah bagaimana hati itu tetap tidak tertutupi oleh debu-debu yang kita buat sendiri. Yang kalau tadi kita bahasakan bahwa problemnya itu sebenarnya dari kita sendiri. Ada egonya, angkuhnya. Nah, setiap yang kita sebutkan tadi itu menjadi satu titik yang terus menutupi hati kita. Sehingga cahaya yang sepenuhnya datang dari Tuhan itu tidak sepenuhnya masuk ke dalam hati kita. Hanya berapa persen yang masuk ke dalam hati kita.
Ada yang masuk cuma 25%, ada yang 50%, ada yang 100%, ada 150, terus seperti itu bertingkat-tingkat. Jadi yang memfilter cahaya itu tidak lain adalah kita sendiri. Tapi sebenarnya Tuhan itu memberikan sama seperti air hujan ya. Dia turun ke setiap rumah. Nah, cuma rumah ini yang wadahnya yang beda-beda. Makanya kalau kita mau tetap istiqomah merasakan cahaya ilahi itu, tidak lain adalah bagaimana kalau bahasa Sofinya hati ini senantiasa dalam keadaan baset. Dia senantiasa meluas, menampung cahaya ilahi. Karena itu yang kita lakukan adalah tidak lain adalah rajin untuk membersihkan hati kita ya. Dan memang tugas kita tidak lain sebenarnya hanya itu, bagaimana hati kita ini tetap menjadi bening, jernih, terang, sehingga dia menampakkan apa adanya dalam batin kita. Ya kembali lagi ke laku, kalau mau secara praktis, kembali lagi ke laku yang kita sebutkan di sini. Laku itu ada zikirnya, ada tafakurnya, ada puasanya, ada ritual-ritual lainnya. Intinya adalah bagaimana kita melakukan kebaikan. Baik itu dalam bentuk ritual, kebaikan itu, ataupun di luar ritual ya. Intinya adalah semuanya kebaikan. Karena kebaikan itu kan Allah yang berikan ya. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita senantiasa berada dalam kebaikan dan melakukan kebaikan, itu setidaknya saya sudah beradab dengan adab Tuhan. Karena wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau saya bisa berbuat kebaikan, itu tidak lain karena taufik, hidayah, dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ke dalam diri kita. Ya, makasih. Ya, Ustaz. Begini Ustadz, ini kan tentang cahaya, seperti yang kita tahu bahwa penciptaan manusia itu tuh kan manusia diciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya ya Ustadz. Tadi saya mengkaitkan dari penjelasan Ustadz bahwa kita juga sebetulnya dari awal tuh sudah diberikan cahaya ya Ustadz. Begitu, tapi berbeda dengan yang dimaksud penciptaan dari cahaya. Itu aja mungkin Ustadz yang ingin relasinya antara malaikat dan manusia gitu. Mungkin bisa ditangkap maksud saya. Ya, makasih. Ya, betul sekali. Manusia ini punya dua dimensi. Dia ada dimensi tanahnya, tetapi juga ada dimensi wa nafakhtu fihi min ruhi. Ada peniupan roh. Kalau malaikat, dia cuma cahaya, dia tidak punya tubuh. Kalau iblis, dia ada tubuh dan ada nafs, tapi tidak punya roh, tidak cahaya dia. Makanya dia tercipta dari api. Kalau manusia dia lengkap, ada wa nafakhtu fihi min ruhi, ada peniupan ruh, dan tentu itu adalah cahaya. Tapi juga ada mintin dari tanah. Ada dimensi tubuhnya. Nah, sehingga manusia ini secara hierarki eksistensi alam semesta, dia lengkap, ada tubuhnya, maksudnya ada alam dunianya. Ada nafsnya, ada barzahnya, dan juga ada wa nafakhtu fihi min ruhi, ada alam ruhnya. Nah, dia punya dimensi ruhania. Lalu kemudian Tuhan sumadratnahu asfala safilin, kemudian dia diturunkan kepada tempat yang paling rendah, yakni dunia, agar kemudian cahayanya itu menjadi sempurna. Jadi di awal ketika dia diturunkan keluar dari rahim ibunya, yang aktif itu baru nafsaniyahnya. Perlahan-lahan baru dia mengaktifkan cahaya ketika dia mau berjalan, karena bekalnya Tuhan sudah memberikan dia dalam dirinya dengan wa nafakhtu fihi min ruhi, peniupan ruh itu. Bagaimana cara menyempurnakannya adalah dengan amal-amal syariat, yakni dengan melibatkan tubuhnya. Coba perhatikan amal syariat, hampir semuanya itu melibatkan tubuh ya. Mau sholat, tubuh kita dilibatkan. Wudhu juga begitu, puasa apalagi, haji apalagi,
hampir semuanya melibatkan tubuh itu kecuali dengan zikir kolbu, zikir hati itu murni batin. Kalau zikir lisan, lisan kita masih terlibat. Tapi intinya bahwa ternyata ruh kita akan menjadi aktif, aktual itu dengan melibatkan amal-amal syariat dengan melibatkan tubuhnya. Akhirnya dengan tubuhnya melakukan amal-amal syariat ini, ruhnya menjadi sempurna. Yang awalnya itu dia hanya memang ada cahaya tetapi masih dalam bentuk potensial. Belum aktif dia, masih pasif. Tapi dengan laku-laku syariat yang dia lakukan, yang awalnya pasif akhirnya dia menjadi aktif. Nah, sehingga ketika dia konsisten melakukan itu, nah Tuhan memujinya, Tuhan mengatakan ka'annahu nurun yamshi fil aswaq. Dia seperti cahaya yang berjalan di muka bumi. Karena seluruh potensi dalam batinnya itu aktif dengan amal-amal syariat. Kalau kata Rumi, awalnya tanah, akhirnya dia naik ke atas menjadi langit-langit ruhani. Iya, makasih, Bu.